Kami membuka hati kami hanya bagi-Mu Tuhan pada hari ini. Kami ingin Tuhan lebih lagi di dalam Engkau. Kami ingin menikmati hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Biarlah Bapa hari-hari ini Engkau terus curahkan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Karena kami percaya Roh-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Roh itu yang akan membuat kami tetap kuat berdiri di hari-hari terakhir ini. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap tinggal di dalam kami ya Bapa. Tuhan sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami pada hari ini. Kami membuka hati kami hanya bagi Engkau Tuhan. Dan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami buka hati bagi firman Tuhan, yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, yang membuka hati bagi firman Tuhan. Mari katakan bersama saya, amin. Berikan kemuliaan dan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk saudara, shalom, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan tentang berkat anak cucu, dan di ibadah yang ketiga dan keempat tadi saya sampaikan tentang pemulihan seutuhnya. Dan hari ini saya akan sampaikan tentang sesuatu saudara, dan saya percaya kita akan mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelum Yesus mati dan dia naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya pada waktu itu, lebih baik kalau aku pergi. Sebab apa? Kalau aku pergi maka roh itu, penolong itu akan dikirim kepadamu. Tapi jika aku tidak pergi maka penolong itu tidak akan datang. Nah Yesus berkata, coba kita lihat, buka sama-sama saudara di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Saya ingin kita sama-sama mengerti kebenaran ini karena di akhir zaman Roh Kudus dicurahkan luar biasa berlipat kali ganda bagi orang-orang yang layak menerimanya saudara. Kita akan buka Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang pertama saudara sampai dengan kita baca sama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama. Ya. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang pertama, Yesus berkata begini, rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab jika tidak demikian, aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Kita lompat saudara pada ayat yang ke-15. Yesus pada waktu dia akan meninggal, dia bilang kepada murid-muridnya, ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, ya, yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sampai di situ saudara, ketika Yesus akan naik ke surga, dia bilang sama murid-muridnya, kalian jangan takut karena aku akan mengirimkan Roh Kudus dan Allah Bapa akan memberikan penolong lain itu kepadamu. Tetapi Yesus berkata, dunia tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Saya garis bawahi kata dunia di sini saudara. Yesus berkata bahwa dunia tidak mengenal dia. Saya tertarik pada waktu itu membaca dunia tidak mengenal dia. Lalu dunia yang seperti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan? Ya, dunia di sini apakah orang-orang yang tidak mengenal Kristus atau non-Kristen yang dimaksudkan bahwa mereka nggak akan bisa menerima Roh Kudus? Atau orang yang seperti apa atau golongan yang seperti apa yang termasuk dalam golongan dunia ini? Kita akan lihat saudara ya. Ada banyak hal duniawi yang kadang-kadang kita tidak sadari masih melekat di dalam hidup kita dan itu membuat Roh Kudus tidak bisa masuk di dalam diri kita. Dulu kemarin, yang sore kemarin saya sudah sampaikan firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus ayat yang kedua, pasal yang kedua ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak dapat menerima sesuatu dari Roh Allah. Yang dimaksud oleh dunia di sini oleh Yesus adalah bukan orang yang belum mengenal Kristus,
atau orang muslim atau orang yang benar-benar sama sekali buta tentang Kristus, tetapi ada banyak orang Kristen juga yang masuk dalam kategori duniawi yang tidak bisa menerima roh Allah, saudara. Di sini dikatakan bahwa eh, orang duniawi tidak bisa menerima sesuatu yang berasal dari roh Allah. Saya dapat kesaksian dari seorang ibu, saudara, dan itu sangat memberkati saya. Apa hal-hal duniawi yang sering kali mengikat kita dan membuat Roh Kudus nggak bisa berkarya secara luar biasa. Saya percaya semua khotbah hebat yang disampaikan tidak akan pernah mampu Anda lakukan kalau Anda tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan amin. Kalau Roh Kudus tidak ada dalam kita, kita nggak akan bisa lakukan satu firman pun. Kita perlu terus bergantung kepada Roh Kudus. Jadi setiap orang yang mau melakukan firman sempurna di dalam Kristus, wajib hukumnya untuk Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan rokok kudus. Katakan, yang banyak rokok kudusnya dibuang jauh-jauh. Amin. Saya ketemu satu orang ibu, dia cerita, Bu, saya mau saksi nih sama ibu. Iya, ya saya diundang untuk mendoakan dia. Waktu diundang mendoakan dia, saudara, ibu nanti dengar ya kesaksian saya. Saya mau saksikan tentang anak saya ini dulu, Bu, yang ibu mau doakan. Iya, saya datang ke rumahnya, saudara. Ibu dengar ya kesaksiannya, saya cerita dari dia lahir. Padahal anaknya sekarang udah umur 35 tahun. Suruh dengar dari awal lahir. Berarti kisah 35 tahun itu diringkas dan saya harus mendengarkannya. Itulah saudara kelebihan hamba Tuhan, harus belajar sabar mendengar. Oh haleluya, saya bayangkan 35 tahun dari awal lahir, yes, pasti 3,5 jam. Kalau dirangkai dalam sebuah kata-kata, ya udah saya dengar. Jadi dari awal pertama ini anak lahir, dia itu ada kelainan. Setiap hari panas tinggi kejang. Saya sampai bingung bawa berobat semua ke dokter, dikasih anti panas, nanti turun, nanti naik lagi panasnya. Kejang lagi, itu panasnya bisa sampai 40 derajat. Itu panas luar biasa. Saya sudah bolak-balik Bu ke rumah sakit, tidak pernah sembuh anak ini. Jadi saya bulan-bulanan setiap hari cuman jaga anak ini, tidak bisa sembuh. Dokter juga sudah bingung, udah diperiksa semua sampai maaf sudah dilakukan, dia bilang sampai sudah pokoknya segala macam, sampai diambil cairan dari otak lah, sumsum lah segala macam untuk periksa anak ini ada kelainan apa. Akhirnya Bu, waktu itu suami saya sudah Kristen, dia beribadah di GBI, saya belum, saya masih gereja gereja-gereja ya, yang waktu itu masih gereja-gerejaan, saya nggak tahu gereja-gerejaannya itu kayak apa, ya pokoknya Kristen tapi bukan aliran GBI. Saya sama suami bertolak belakang, saya paling jengkel kalau diajak ke GBI, ya itu nanti orang tepuk tangan, ada yang nangis, ada yang bersorak, namanya juga GBI, Gereja Bebas Indonesia. Enggak saudara, artinya kita memuji Tuhan tuh bebas, enggak ada roh yang mengikat, amin. Ya, akhirnya ada juga yang bilang GBI ya, Gereja Borju Indonesia, amin, haleluya gitu ya. Kalau kita dianggap borju enggak apa-apa, amin gitu ya. Pokoknya GBI saudara. Akhirnya dia bilang saya itu enggak suka tepuk-tepuk tangan, nanti nangis, nanti bersorak-sorai, nanti apa. Saya terbiasa yang di gereja itu yang, mari kita bernyanyi, Kidung Pujian nomor 135. Silakan pasang sabuk pengaman Anda, karena kita akan segera take off gitu saudara ya. Jadi itu saya tuh nggak nyambung Bu, sudah. Akhirnya ya udah kadang-kadang itu ya kalau lagi ibadah Bu, saya itu udah mikirnya apa? Abis ini nonton film apa? Makan di mana? Ke bioskop terus nonton film apa? Setiap ke ibadah itu saya cuma mikir nonton film apa. Halo, jangan-jangan ada yang lagi duduk sini lagi mikir mau makan di mana abis ini. Saudara hati-hati ya, jangan berbuat dosa. Lagi beribadah usir setannya jauh-jauh. Makanya dulu saya bilang kadang-kadang orang lagi ibadah ada setan loh di sampingnya. Yang lagi bujukin, abis ini makan di mana, nonton film apa. Ternyata memang banyak tuh ya, datang ibu itu cerita. Saya tuh ibadah gak pernah dengarkan firman, pokoknya mikir nonton film apa abis ini. Saya dulu terikat sekali Bu dengan duniawi, yaitu nonton bioskop. Setiap pulang gereja, kita ibadah itu gereja kadang belum selesai doa berkat, saya udah cubit suami, pulang cepet. Nggak kelamaan nanti, nunggu parkirnya. Saudara tunggu dulu doa berkat baru pulang, amin. Ya, itu belum sempurna loh, kalau saudara udah pulang belum doa berkat, udah pulang cuman gara-gara mau ke pesta nikah atau kemana, Anda nggak menghargai Tuhan gitu ya. Tunggu sampai doa berkat, baru pulang-pulang. Kenapa sih datang ke gereja 2 jam aja nggak betah? Coba kalau tempat lain, sampai berjam-jam betah. Ya, tapi jemaat di sini semuanya betah di gereja, katakan
Nggak bilang amin, awas. Saudara ya. Akhirnya ya udah dia bilang, belum doa berkat saya cubit sebelum saya pulang. Akhirnya ya nonton bioskop terus. Nonton bioskop satu hari, dia bilang abis pulang gereja itu bisa nonton sampai 5 film, pindah-pindah studio. Sampai dia itu nggak ngerti kalau itu tidak berkenan. Akhirnya dia didoakan sama satu orang pendoa yang dari gereja GBI datang ke rumahnya tiba-tiba dan ngomong sama dia. Satu kali dia dapat penglihatan, saudara. Sebelum peristiwa pendoa itu datang, malam itu dia dapat penglihatan, dia lihat Tuhan Yesus berdiri di depannya dia. Lalu Tuhan Yesus jubahnya putih, halus sekali, dia bilang mengenai tubuhnya itu berjalan. Dia berlutut di bawah tempat tidurnya. Waktu itu seorang pendoa ngomong gini, ibu mulai sekarang ibu berdoa sama Tuhan, ngomong aja, Tuhan aku minta ampun. Ya, mungkin ada sesuatu yang duniawi yang ibu lakukan yang Tuhan gak senang. Coba ingat-ingat, dia bilang perasaan saya itu gak pernah bikin dosa apa deh. Maksudnya dosa yang terlalu besar, selingkuh, bersinah atau rebut suami orang, gak ada. Terus apa kira-kira yang menjadi hobi? Mungkin hobi, coba ingat-ingat hobi. Oh iya ada, nonton bioskop. Ya, hobi, saudara nonton bioskop itu dosa apa enggak sih? Halo? Yang bilang dosa angkat tangan. Yang bilang gak dosa angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Saudara ya. Ya segala sesuatu itu kalau dibilang dosa enggak, tapi Paulus bilang apakah itu berguna. Saya kemarin nonton film Man of Steel. Iya. Kenapa saya terpaksa nonton? Karena suami saya bilang gini, ini di luar negeri semua pendeta wajib nonton. Saya bingung kok bisa semua pendeta wajib nonton? Iya, kabarnya seperti itu. Kenapa? Karena katanya Man of Steel itu digambarkan sebagai Yesus modern. Wih, apa iya? Gambaran, makanya yang sudah nonton, siapa yang udah nonton? Angkat tangan. Gak usah takut, saya juga nonton soalnya. Ya, saudara, itu kan waktu ada Man of Steel-nya, waktu ada si Superman-nya itu di syuting kan ada di sampingnya Yesus lagi berdoa kan? Ingat nggak adegannya? Waktu dia ke gereja, dia tanya sama pastor, terus ada Yesus di sampingnya lagi berdoa, dia di sini, dua tokoh ini disejajarkan. Jadi mereka digambarkan di situ sama-sama adalah manusia yang berjuang untuk kehidupan, keselamatan banyak orang dan umat manusia di bumi. Ya, cuman saya nggak setujunya kenapa? Man of Steel-nya di situ, ya Superman-nya cium-ciuman sama cewek, Yesus nggak cium-ciuman. Ya, saya bilang wah ini bahaya juga kalau dibilang sama Yesus, nanti dipikir Yesus juga cium-ciuman. Enggak ada, Yesus enggak pernah jatuh cinta sama wanita, nanti saya takut itu juga jadi penyesatan saudara. Loh itu kan benar dia juga ciuman, berarti Yesus juga ciuman, hati-hati. Ya, kita perlu filter, kita perlu firman Tuhan yang benar untuk menimbang sesuatu. Akhirnya saudara dia bilang, waktu itu pendoanya bilang coba ingat-ingat kamu punya sesuatu yang duniawi enggak yang mengikat. Terus dia bilang tiba-tiba saya ingat, iya ada bioskop. Akhirnya pendoa itu bilang kamu mau gak tinggalin itu dan berdoa hari ini minta sama Tuhan satu saja, berlutut di tempat tidurmu minta ampun, gak usah doa apa-apa, minta ampun toh. Dia bilang saya gak bisa berdoa, minta ampun. Dia bangun setiap jam 12 malam waktu orang semua sudah tidur. Dia berlutut di tempat tidurnya saudara. Dia nangis, dia cuma ngomong ampuni aku Tuhan. 3 kali dia lihat Tuhan Yesus datangi dia. Yang terakhir dia lihat anaknya itu Tuhan Yesus tumpang tangan. Dan apa yang terjadi? Ketika dia tinggalkan hobinya untuk nonton bioskop, anaknya disembuhkan total sama Tuhan. Tepuk tangannya mana? Saudara ya, saya nggak bilang nonton bioskop itu dosa. Nanti saudara bilang, itu Bu Debbie masa nonton aja dosa. Segala sesuatu yang menjadi berhala buat engkau, yang mengikat hidupmu, itu menjadi dosa di mata Tuhan. Ya, apa yang jadi berhalamu hari ini ya? Ya saya nggak nonton bioskop Bu, tapi main game 1 hari 5 jam. Sama saja ini berhala. Segala sesuatu yang engkau cintai melebihi Tuhan itu berhala. Dan Allah kita Allah yang cemburu. Jangan biarkan Tuhan cemburu saudara. Dengan hobimu, dengan apa-apa yang kau sukai. Dan orang yang seperti ini saudara, orang duniawi yang kayak begini, ini gak bisa dipenuhi sama Roh Kudus. Roh Kudus gak bisa berkarya, karena itu Alkitab berkata apa? Yesus bilang, dunia tidak dapat menerima dia. Orang dunia gak bisa terima Roh Kudus, karena apa? Segala sesuatu yang dari Roh Kudus itu dikatakan kebodohan. Ya sekarang anak-anak muda aja banyak yang ngomong, masa nggak boleh merokok, kurang gaul ya.
Teman-temanku di sekolah pada merokok loh, saya kalau nggak ngerokok nggak dibilang gaul. Jadi terpaksa saya harus merokok. Jangan saudara, kalau Anda punya Roh Kudus, Anda bisa bedakan mana yang benar, mana yang baik. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Apa kata dunia saudara di Alkitab supaya kita mengerti. Ya, ayat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama, 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal kedua ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian, mari kita baca, yang sudah dapat katakan amin. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu dan serta bukan berasal, melainkan dari. Nah, yang pertama yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging. Coba cubit dagingnya lagi. Ini daging, ini perkara banget loh saudara. Orang yang melakukan, kemarin kita baca bahwa barang siapa yang hidup menurut daging, dia akan binasa. Ini firman Tuhan berkata dengan jelas, yang ada di dalam dunia hanya 3 hal. Yang pertama, keinginan daging. Ya, apa keinginan daging? Ya, kita sudah baca minggu yang lalu, sore juga saya pernah sampaikan, keinginan daging yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, iri hati, kejahatan, rupa-rupa kejahatan, kecemaran ada di dalamnya. Dan barang siapa yang melakukan hal-hal itu, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangankan masuk surga, dapat bagian aja enggak? Enggak apa-apa, yang penting saya dapat emperan surga deh. Enggak bisa, malaikat bilang. Kamu hidup dalam kedagingan enggak boleh. Please deh malaikat, di terasnya surga aja. Enggak boleh, keluar. Mendapat bagian aja enggak saudara. Orang yang melakukan keinginan daging, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, iri hati, kecemaran, amarah, dendam, fitnah, kata-kata kotor. Semua yang dari daging kita tidak mungkin mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saya sekali lagi ngomong, masuk surga audisinya berat. Katakan, masuk surga audisinya berat. Ingatkan kepada anak-anak kita mulai dari hari ini saudara. Ayo kita latihan kalahkan daging kita. Tadi pagi saya sudah cerita bagaimana supaya anak cucu kita diberkati. Firman Tuhan dalam Ulangan berkata, Ulangan pasal yang ke-6. Ingatkanlah kepada anak-anakmu segala firman yang telah aku berikan kepadamu. Segala peringatan-peringatanku. Ingatkan kepada anak-anakmu ketika engkau duduk makan, ketika engkau di perjalanan, ketika engkau akan berbaring, ketika engkau akan tidur. Ingatkan kepada anak-anakmu tentang firman Tuhan. Kita mengkhotbah anak-anak kita gak bisa dengan, nah Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 gak bisa. Sambil engkau kasih mereka duit, engkau bilang ini duit berkat dari Tuhan. Jangan pergunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Kita bisa makan semuanya dari Tuhan. Ajarkan mereka tentang Tuhan. Ajarkan mereka tentang takut akan Tuhan. Supaya apa? Mereka tertanam dalam pikiran mereka, dalam hati mereka tentang hukum-hukum Tuhan. Tapi bagaimana mungkin kadang-kadang orang tua sendiri nggak ngerti firman. Jadi kita nggak punya otoritas Allah, kita nggak punya kuasa ilahi untuk mengajarkan firman kepada anak-anak kita. Saya ceritakan tadi pagi begini saudara, ada satu cerita orang tua yang nggak mengerti firman. Satu saat anaknya nama Yosua nih nangis pulang dari sekolah minggu. Mamahnya di ruang ibadah umum, anaknya di ruang ibadah sekolah minggu. Mama, mamanya tanya, kenapa nak? Aku dituduh sama guru sekolah minggunya. Dituduh apa? Dituduh merobohkan tembok Yeriko. Terus mamanya tanya heran, loh kok kamu bisa dituduh? Iya mama, emang tadi kamu di mana aja mainnya? Enggak, aku sekolah minggu. Lah kenapa gurunya bisa tuduh kamu yang robohkan? Kamu udah bilang sama gurumu bahwa bukan kamu. Bukan mah, udah kalau gitu coba nanti kita bilang ke papa. Papanya keluar. Ada apa ini? Itu loh Pak, masa Yosua dituduh robohkan tembok Yeriko? Padahal dia dari tadi sekolah minggu. Papanya saudara ketawa sambil ngomong, ya ampun mama. Kamu tuh gimana sih? Kayak gak ngerti aja. Papa kan pemborong, tinggal hitung aja berapa kerugiannya. Kita bangun lagi besok. Hitung batanya berapa, semennya berapa, ayo kita bangun. Papa pemborong loh. Saudara kita nih kalau gak ngerti firman tuh kayak begitu. Ya, nggak tahu firman bagaimana mau ngajar sama anak, bener nggak? Hari-hari terakhir ini keinginan daging begitu menguasai dunia, termasuk anak-anak kita akan dikuasai sama keinginan daging. Mari kita mulai ajarkan firman Tuhan kepada mereka.
Itu sama kayak cerita saudara, satu kali anaknya pulang dari sekolah ditampar sama gurunya. Kenapa kamu ditampar, kata papanya. Aku dituduh pak, dituduh apa? Kata guruku, dia tanya sama saya siapa yang tanda tangan naskah proklamasi. Terus saya udah bilang bukan saya pak. Terus papanya ngomong, tapi bener ya bukan kamu ya? Bener pak, bukan aku. Papa akan ke sekolah besok loh. Papa akan ngomong ke gurumu, asal bener bukan kamu kan yang tanda tangan. Bukan pak, aku udah jujur tapi gurunya gak percaya, aku malah ditampar. Besoknya papanya ke sekolah. Saya mau tanya, kenapa anak saya ditampar? Iya, masa ditanya siapa yang tanda tangan naskah proklamasi, dia bilang bukan dia. Bapaknya ngomong, anak saya tuh gak pernah bohong ya bu. Kalau dia udah ngomong bukan dia, itu pasti bukan dia. Gurunya ngomong, on satu keluarga. Pasti gak pernah makan keju waktu kecil. Makannya super mie terus. Saudara, akhirnya waktu itu gurunya ngomong, ya emang pak bukan dia. Terus siapa yang tanda tangan? Gurunya ngomong, Soekarno-Hatta. Bapaknya bilang, kenapa anak saya yang ditampar? Tampar dong Soekarno sama Hatta. Saudara, orang tuh kalau nggak ngerti kebenaran kayak gitu ya. Kita nih harus mengerti kebenaran supaya kita bisa cerita kepada anak-anak kita tentang kebenaran. Jangan sampai anak kita nggak tahu, kita juga nggak tahu. Besok nanti gurunya pulang, saya dituduh terobohkan tembok Yeriko, hati-hati loh, ada yang namanya Daniel, masa gurunya ngomong saya di gua singa. Waduh, bahaya lagi saudara, kita harus ngerti firman. Bukan hanya mengerti firman, kita menghidupi firman supaya kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita tentang firman. Saya dalam persoalan apapun, saya selalu libatkan anak-anak saya untuk berdoa. Ada mereka loh di sini, anak-anak saya. Ya, lagi nggak punya duit, lagi apa, lagi ada persoalan, ayo kita gandeng tangan, kita doa sama Tuhan. Anak saya tuh saudara kalau lagi doa tuh sampai nangis-nangis loh saudara, apalagi yang kecil itu, lebay sekali. Ya, nangis dia, nangis netesin air mata saudara ya. Netesin air mata, nangis. Kenapa? Saya selalu libatkan mereka untuk urusan dengan Tuhan. Ajarkan kepada mereka tentang iman. Ajarkan kepada mereka tentang supaya apa? Di akhir zaman ini mereka tidak kalah oleh keinginan daging yang begitu menguasai banyak orang. Ketika engkau penuh dengan keinginan daging, maka Roh Kudus gak bisa penuh di dalam dirimu. Buang semua keinginan daging. Ya, yang namanya keinginan daging.